أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia dan nikmatnya sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk kita menjalani segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat ring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah Allah pilih sebagai nabi dan rasul, yang telah menunaikan amanahnya, menyampaikan risalahnya kepada umatnya, sehingga cahaya Islam begitu terang menyinari kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersemayamnya sifat sombong dalam diri seseorang. Kemudian timbul pertanyaan, apa itu sombong? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, sombong adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada 4 penyebab yang melekatkan sifat sombong dalam diri seseorang. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Jika seseorang ia diberikan kelebihan harta, kemudian ia lupa sesungguhnya hartanya itu adalah pemberian dari Allah. Ia menganggap bahwa apa yang ia kumpulkan dari hartanya merupakan jerih payahnya sendiri. Dapat dipastikan orang tersebut akan menyombongkan hartanya. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Semakin bertambah, semakin tinggi derajat dan pangkat seseorang, jika ia lupa bahwasanya itu adalah amanah yang ia jalankan, maka ia akan cenderung merasa lebih berkuasa dan berbuat semena-mena, bahkan ia berbuat zalim dan menganiaya orang-orang yang ada di bawahnya. Dalam kisah diceritakan, ada seorang penguasa yang bernama Abdul Malik bin Marwan yang membangun benteng yang begitu kokoh. Kemudian ia mengajak seorang ulama dan berkata kepada ulama tersebut, apa pendapatmu tentang benteng ini? Kemudian sang ulama berkata, benteng ini sangat kokoh yang bisa menjagamu di waktu malam dan menjagamu dari musuh-musuhmu.
tapi benteng yang kokoh ini tidak dapat menolongmu dari doa-doa orang yang teraniaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun penyebab yang ketiga hadirnya sifat sombong dalam diri seseorang adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Jika seseorang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ia lupa pada hakikatnya ilmu itu adalah yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, namun ia bersifat sombong, sesungguhnya ia sedang menghinakan dirinya sendiri dan Allah akan mencabut keberkahan ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Jika seseorang mampu meningkatkan kualitas ketakwaan dan kuantitas ibadah, maka sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita meningkatkan ketaatan dan kualitas ibadah kita. Namun harus kita sadari, harus kita waspadai hadirnya sifat sombong dalam diri kita yang akan menghapus segala pahala-pahala yang kita kerjakan dari amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah dari ketaatan, buah dari amal ibadah adalah hadirnya sifat tawadhu dalam diri kita yang akan menghadirkan, yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang suci ini amalan kita, ketaatan kita akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.